Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya, brother-brotherku semua nih ya, para pejuang cuan dan pejuang sangkuteres, wasik ya kan. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Oke teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini tetap secangkir kopi terlebih dahulu ya bro ya, untuk menemani kesempatan kali ini gitu kan. Siapa tahu ya kan dengan adanya secangkir kopi gitu bisa memberikan suatu inspirasi serta ketenangan hati, mantap jiwa ya. Oke kita lanjut bro, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk price market cap ya, itu di area 2,94 triliun dolar. Ya semoga saja lah hari ini bisa kembali menyentuh di area 3 triliun dolar ya. Karena besok itu akan menjadi hari yang cukup krusial bagi sektor cryptocurrency. Besok kan tanggal 7 ya, tanggal 7 ya, malamnya itu sekitar dini hari udah masuk dalam tanggal 8 lah ya. Itu akan ada meeting FOMC bro ya, yang dimana itu akan ya, apakah nanti hasilnya mantap jiwa atau hasilnya malah palung Maria ya. Kita lihat saja besok bro. Nah untuk saat ini Fear and Greed Index udah mulai ada kenaikan lagi dari 49 ke arah 50 ya. Terus kalau kita lihat bro, untuk parameter harga Bitcoin mencoba untuk recover kembali. Semoga saja hari ini Bitcoin itu bisa kembali lagi di atas 95 ribuan. Oke, amin ya. Terus kalau kita lihat untuk beberapa altcoin seperti Ethereum ya kan, terus kawan-kawannya lah ya. Kalau Ethereum recover, cuman mayoritas nih dalam kesempatan kali ini gitu kan, mayoritas sekitar ya 70 atau 80% lah ya. Itu dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, kali ini bro, ada sedikit informasi nih yang cukup krusial juga bagi Shiba Inu. Nah, buat para komunitas Shiba Inu, yang dimana ya banyak yang komentar juga lah ya tentang Shiba Inu. Shiba Inu itu harganya stagnan, udah nggak bisa apa-apa itu ya. Dari dulu hype-nya tinggi, tapi harganya nggak naik-naik bro. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi ya bro ya. Untuk terjun dalam sektor kripto selain mental, dana dingin, ya kan, terus Dior, ada lagi bro, satu yang penting juga, yaitu sabar. Itu kuncinya bro ya. Oke, kalian tahu Dogecoin sebelum kita lanjut untuk bahas Shiba ini ya. Kalian pasti tahu Dogecoin selaku dari the king-nya meme coin, ya kan? Orang di belakang Dogecoin itu cukup kuat bro, Elon Musk, ya kan? Tapi price targetnya di area 1 dolar udah terrealisasi belum? Belum bro ya, semua itu butuh waktu ya. Jadi Shiba Inu bisa semisal nih menargetkan di area 1,5, 1,6 atau bahkan di area 2 rupiah, itu juga butuh waktu bro ya. Nggak secara instan dia bisa ngepam sampai segitunya. Duit dari mana untuk ngepam Shiba Inu sampai di harga tersebut untuk kondisi saat ini loh ya. Seperti itu. Jadi kuncinya tetap harus sabar terlebih dahulu. Toh kalau kalian nggak sabar juga bisa tuh cari meme coin yang notabene ya suplainya di bawah Shiba Inu, mungkin dari segi komunitasnya juga cukup strong ya, dari segi progresnya juga bagus. Nah kalian bisa masuk di situ teman-teman ya. Sedangkan kalau dari Shiba Inu sendiri sih sebenarnya udah lebih dari sekedar meme coin ya, dengan apa yang dikembangkan dari sektor DeFi-nya ya kan, pengembangan dari blockchain layer 2-nya, dan saat ini sedang mengembangkan blockchain layer 3 dan akan membuat stable coin gitu teman-teman. Jadi cukup bagus sebenarnya untuk jangka panjangnya ya, walaupun nggak 100% aman. Nah oke, kali ini ada sedikit informasi nih buat kalian semua, kita gas. Nah, kali ini teman-teman tidak main-main. Jadi ada paus yang ngejual gitu kan 13 triliun Shiba. Akankah pembakaran token memicu kembalinya harga daripada Shiba Inu? Maksudnya gimana? Penjualan dengan pembakaran, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, dimana mengapa harga Shiba Inu anjlok? Karena banyak yang menjual 13 triliun token. Dan apakah pembakaran Shiba yang sedang berlangsung dan meningkatkan nilainya? Kita bahas di sini bro ya. Jadi harga daripada Shiba Inu itu kan anjlok hingga 41,75% tahun ini bro ya. Karena di tahun ini ada penjualan sekitar 13 triliun koin Shiba Inu ya. Dimana kalau kita lihat ya, mencerminkan kinerja koin meme tradisional lainnya seperti Dogecoin dan PP. Penurunan ini bertepatan dengan penjualan berkelanjutan oleh para paus yang telah menjual lebih dari 13 triliun token sejak bulan Januari kemarin bro ya.
Jadi di sisi positif, pembakaran token Shiba meningkat sementara grafik telah membentuk pola harmonik bullish yang dapat menyebabkan lonjakan kuat dalam jangka panjangnya. Ingat, ini dalam jangka panjang ya, bukan dalam kategori jangka pendeknya, bro. Nah, di sini sebagai perbandingan, bro, ya kita ambil daripada di Dogecoin ya dengan chart monthly atau bulanan, ya kan. Nah, kalau kita lihat, bro, sejak bulan Januari ya, Januari berarti saat ini kan di bulan 5 ya, bro ya. Di bulan 5 awal, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, jadi di sini, bro ya, di harga ini, oke, kita ambil di sini penurunan daripada Dogecoin sampai range harga ini itu udah 60% ya, bro ya. Udah 60% dari bulan Januari ya kan sampai di bulan Mei ini, bro ya. Jadi terus ya kan Dogecoin udah 60%. Nah, sedangkan untuk PP, nah, untuk PP kita juga harus melakukan perhitungan, bro ya. Jadi untuk token PP sendiri dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini dengan price saat ini dia udah turun sekitar 63%-an juga ya kan. Jadi mayoritas, bro ya, mayoritas dari meme coin pun mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Shiba juga sama, bro. Shiba juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi kalau Shiba Inu turun itu bukan berarti Shiba jelek juga gitu kan. Tapi dalam tanda kutip ya karena secara overallnya market itu belum kondusif, bro. Seperti itu ya. Makanya di sini saya sering bilang tuh ya. Buat kalian semua yang notabene mungkin udah mulai running profit nih, entah dari Shiba Inu, entah dari token Bong, entah dari Wave atau token XRP ya kan, Solana, BNB. Kalau memang kalian udah mulai running profit, silakan untuk taking profit. Kenapa? Yang ditakutkan seperti ini, kita tidak bisa memanfaatkan momentum di mana saat harga naik kita harus taking profit ya kan. Di saat harga turun waktunya kita untuk masuk, bro. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi para paus itu sering dianggap gitu kan sebagai investor yang lebih berpengalaman dan canggih daripada rekan-rekan mereka di pasar eceran. Nah, dalam banyak kasus investor ini membeli saat harga aset mencapai titik terendah dan keluar saat harga mencapai aset berada di pada level tertinggi. Contohnya gini, bro ya. Saat Shiba Inu naik, itu para whales itu pasti akan ada sekian persen yang taking profit ya, yang dimana mengakibatkan penurunan harga daripada Shiba Inu. Dan disitulah ya kan saat harga penurunan, para pemain retail itu pada panic selling, bro, jual. Nah, saat harganya udah mulai turun dan lumayan dalam, di situ whales akan masuk lagi, bro, seperti itu. Nah, aksi jual yang terus menerus dilakukan oleh para paus merupakan tanda bahwa harga Shiba akan terus turun dalam waktu dekatnya. Nah, akankah pembakaran token Shiba itu mendorong harganya? Nah, jadi harga daripada Shiba Inu memiliki 3 katalis potensial utama. Yang pertama adalah tingkat pembakaran meningkat. Nah, yang kedua transaksi Shiba Ryu melonjak dan pola harmonis pada grafik mingguan. Nah, data daripada Seaburn menunjukkan bahwa tingkat pembakaran Shiba Inu itu melonjak sebesar 3000%-an. Oke. Terus di mana kalau kita lihat juga ya meningkatnya tingkat pembakaran Shiba Inu merupakan hal yang positif bagi mata uang kripto. Karena apa? Mengurangi jumlah token yang beredar sehingga membuatnya bersifat deflasioner. Nah, hal ini berada dengan pembukaan token yang meningkatkan pasokan. Oke, harga Shiba juga dapat diuntungkan oleh jaringan Shibarium yang terus berkembang, yang telah menyelesaikan sekitar 1,1 miliar transaksi. Jumlah alamat dalam rantai tersebut telah tumbuh menjadi 206 jutaan, menjadikannya salah satu jaringan lapisan 2 yang paling aktif dalam industri ini. Shibarium yang sangat aktif menguntungkan Shiba karena biaya dalam jaringan dikonversi menjadi Shiba dan dibakar. Nah, pola harmoni harga daripada Shiba Inu juga menunjukkan pemulihan, di mana perkiraan harga daripada Shiba Inu untuk jangka pendek akan bergejolak karena aksi jual paus terus berlanjut, bro. Oke. Jadi di sini, bro, ya kalau menurut saya pribadi sih ya teman-teman ya, yang masih bullish dengan Shiba Inu ya, yang masih bullish nih dengan Shiba Inu silakan di hold terlebih dahulu, nggak masalah. Tapi kalau kalian memang udah nggak yakin dengan Shiba Inu bisa dijual, bro ya. Jadi di sini ada beberapa pola ya ABCD teman-teman yang dimana udah menyentuh di posisi ke poin C. Apakah nanti targetnya akan ke poin D yang dimana itu akan membawa persentase kenaikan Shiba Inu sampai di kepala 45? Semoga saja, bro ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam.